Shalom, saudara-saudara Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Malah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dari 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, surat 2 Korintus adalah salah satu surat yang sangat personal yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana dia begitu terbuka dan jujur menyatakan isi hatinya kepada jemaat ini. Di dalam surat ini Paulus memberitahukan apa yang dia alami di dalam pelayanannya, bagaimana kesedihan dan frustrasinya, penderitaan secara fisik dan mental yang dihadapinya. Ketika kita terus membaca surat 2 Korintus ke belakang, kita bisa melihat bahwa jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang juga menyatakan satu tindakan yang buruk perlakuannya kepada Paulus. Tetapi Paulus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kemarahan, kebencian, dan kepahitan di dalam dirinya. Semua itu dia sampaikan sebagai suatu fakta yang dia perlu buka dan bereskan dengan jemaat itu. Dan terlebih lagi dalam semua itu, dia menemukan apa yang jauh lebih indah dan jauh lebih berarti di dalam hidupnya. Paulus membuka suratnya dengan kalimat, "Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan menjadi Bapa yang memberi penghiburan kepadaku di tengah kesusahan yang besar. Dan biarlah melalui penghiburannya itu, kita pun juga bisa menghibur orang yang mengalami kesusahan yang sama." Di tengah-tengah menghadapi tantangan dan kesulitan yang luar biasa, Paulus menemukan penghiburan itu, damai sejahtera dan sukacita Allah itu ada di dalam hidupnya. Dan puncak dari penderitaan yang dia lukiskan, yang akan dialami oleh seluruh umat manusia, adalah kematian yang mengerikan. Lalu, bagaimana Rasul Paulus menyikapi kematian yang mengerikan itu? Dia berkata bahwa dari kematian yang mengerikan itu pun Paulus katakan bahwa Ia, Yesus, telah dan akan menyelamatkan kami. Hal ini Tuhan lakukan seiring cinta kasih-Nya yang tidak pernah pudar kepada seluruh umat ciptaannya. Alkitab menggambarkan bahwa kematiannya benar-benar sangat mengerikan, yang sebenarnya manusia berdosalah yang akan menanggungnya. Ketika Yesus disiksa, disalibkan, mati, lalu dikuburkan, kemudian bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, semua itu Tuhan lakukan dengan taat kepada Bapa. Karena itu pula lah Tuhan Yesus sudah, sedang, dan akan terus menyelamatkan kita dan semua orang percaya dari kurun waktu sampai ke akhir zaman. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, hanya kepada Dialah kita menaruh pengharapan kita, bahwa Dia, Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, akan menyelamatkan kita. Karena itu jugalah, mari saudaraku, turut membantu, mendoakan, dan melakukan pelayanan, supaya banyak jiwa yang datang kepadanya, dan banyak pula orang yang mengucap syukur atas kasih karunia yang mereka peroleh dari Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya
menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.